warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Saya dari kelas PSIK 5B kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview singkat terkait materi hernia. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hernia. Hernia adalah penonjolan sebuah organ jaringan atau struktur melewati dinding rongga yang secara normal memang berisi bagian-bagian tersebut. Menurut Mutakin tahun 2011, etiologi kongenital terjadi sejak lahir, adanya defek pada suatu dinding rongga. Didapat hernia ini didapat oleh suatu sebab diantaranya yaitu pertama obesitas, kelemahan umum, lansia, tekanan intraabdominal yang tinggi dalam waktu yang cukup lama, misalkan dalam bentuk kronis, kehamilan, mengejan saat miksi, mengejan saat defekasi, terus pekerjaan yang mengangkat benda berat seperti itu. Nah, tanda dan gejala hernia menurut Hitter-Hirtman tahun 2012, tanda dan gejalanya adalah yang sering muncul pada pasien hernia, yaitu yang pertama berupa benjolan yang keluar atau masuk pada yang keras dan yang sering terjadi tampak benjolan di lipatan paha. Yang kedua, adanya rasa nyeri pada daerah benjolan bila isinya terjepit atau disertai perasaan mual. Yang ketiga, terdapat gejala mual dan muntah atau distensi bila lelah, ada komplikasi. Terus yang keempat, bila terjadi hernia inguinalis strangulata, kulit di atasnya menjadi daerah merah dan panas serta terasa sakit yang bertambah hebat. Yang kelima, hernia femoralis kecil mungkin berisi dinding kandung kencing sehingga menimbulkan gejala sakit kencing disertai hematuri. Jenis-jenis hernia yang pertama ada lokasi hernia inguinal, hernia umbilicalis, hernia femoralis. Terus ada isinya hernia usus halus dan hernia ometum. Terus penyebabnya ada hernia kongenital atau bawaan, hernia traumatik, hernia insisional atau trauma pembedahan sebelumnya. Terus yang ketiga ada terlihat atau tidaknya hernia ekstern dan interns. Keadaannya hernia incarceta dan hernia strangulata. Dan menurut sifatnya ada responible dan irresponible. Nah, adapun pengkajian yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita dapat menanyakan kepada pasien atau klien kita terkait aktivitas ataupun istirahatnya. Ya, contohnya misalkan ada kelemahan atau sering mengangkat beban berat, atau misalkan gangguan dalam berjalan, kelemahan dalam ambulasi, seperti itu. Terus yang kedua ada pola eliminasi, misalkan konstipasi, adanya retensi urin. Yang ketiga ada cairan atau makanan, contohnya hilangnya nafsu makan, mual, muntah, seperti itu. Yang keempat ada nyeri atau kenyamanan, misalkan nyeri tekan pada kuadran bawah, seperti itu. Yang keenam ada keamanan, contohnya peningkatan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus hernia ini. Yang pertama ada nyeri akut yang berhubungan dengan diskontinuitas jaringan akibat tindakan operasi. Yang kedua ada resiko infeksi berhubungan dengan luka operasi. Yang ketiga ada cemas berhubungan dengan prosedur praoperasi dan post operasi. Yang keempat ada resiko terhadap konstipasi berhubungan dengan penurunan peristaltik usus. Yang kelima ada kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Terus pencegahan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita dapat mencegah hernia dengan melakukan beberapa cara, diantaranya yaitu berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya batuk kronis. Terus yang menjaga berat badan ideal dengan berolahraga secara rutin. Terus yang ketiga ada mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah, sayuran, dan biji-bijian. Terus yang selanjutnya adalah hindari mengangkat beban berlebih atau beban yang terlalu berat di luar dari kemampuan kita. Terus selanjutnya adalah konsultasi ke dokter jika mengalami batuk atau bersin yang berlangsung terus-menerus. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.